Petaka bawang merah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada seorang petani bernama Pak Raji. Ia dikenal sebagai petani bawang merah terbaik di kampungnya. Setiap panen, hasil bawangnya besar dan harum, bahkan menarik perhatian pedagang dari kota. Namun, ada desas-desus di antara warga bahwa ladang Pak Raji tidak biasa. Beberapa orang yang mencoba mencuri bawang di malam hari sering menghilang tanpa jejak. Bahkan, terdengar cerita dari seorang pencuri yang berhasil kabur. Ia mengaku melihat sosok tinggi besar dengan kepala menyerupai bawang, berdiri di tengah ladang, menatapnya dengan mata merah menyala. Meski begitu, Pak Raji tetap tenang. Ia selalu berkata, "Yang penting, jangan usik ladangku tanpa izin." Namun, desas-desus makin menjadi ketika panen bawang tahun itu jauh lebih banyak dari biasanya. Bawang merah yang dihasilkan sangat besar, kulitnya berwarna merah darah, dan aromanya begitu tajam hingga membuat orang merasa mual. Suatu malam, seorang pemuda bernama Darto nekat mencuri bawang dari ladang Pak Raji. Ia percaya bahwa cerita seram itu hanya bualan. Dengan membawa karung kosong, ia menyelinap ke ladang di tengah malam. Saat Darto memetik bawang pertama, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Tapi ia mengabaikannya dan terus memetik. Suasana ladang yang gelap tiba-tiba berubah mencekam. Angin dingin berhembus, dan terdengar suara bisikan. "Jangan ambil milikku." Darto menghentikan tangannya yang gemetar. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak melihat apa-apa. Ia mencoba menguatkan diri dan memasukkan lebih banyak bawang ke dalam karung. Namun, saat ia hendak berlari pergi, sesuatu menarik kakinya. Ketika ia menoleh ke bawah, ia melihat akar-akar bawang merah melilit kakinya dengan kuat. Akar itu bergerak seperti ular, naik hingga pinggangnya. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya tertelan oleh angin malam. Sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan. Itu adalah sosok dengan tubuh manusia, namun kepalanya berbentuk bawang merah yang retak-retak. Matanya menyala merah, dan dari celah-celah retakannya mengalir cairan merah seperti darah. Sosok itu mendekati Darto, lalu berkata dengan suara menggelegar, yang serakah akan menanggung kutukan ladang ini. Esok paginya, warga desa menemukan Darto di tepi ladang. Tubuhnya kaku seperti batu, dan kulitnya berubah menjadi merah seperti bawang. Di sekeliling tubuhnya tumbuh tanaman bawang merah yang segar, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari ladang itu. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani mendekati ladang Pak Raji. Warga hanya melihat dari kejauhan, dengan perasaan takut setiap kali melihat sosok bayangan besar yang mondar-mandir di tengah ladang bawang merah. Ladang itu kini dikenal sebagai ladang petaka merah, dan setiap orang yang serakah akan menjadi korban berikutnya. Kisah tentang ladang Pak Raji semakin menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang yang awalnya hanya mendengar desas-desus mulai datang untuk melihat ladang tersebut, tetapi tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri di kejauhan, mengintip dari balik pepohonan. Namun, ada seorang pria kaya dari kota bernama Hartono yang tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Ia berambisi untuk memiliki bawang merah ajaib tersebut, berpikir jika ia bisa menjualnya, ia akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Hartono menemui Pak Raji secara langsung. "Berapapun harganya, aku ingin membeli semua bawang merah di ladangmu," katanya dengan nada arogan. Pak Raji hanya tersenyum tipis. "Ladang ini bukan sekadar tanah biasa, Tuan. Ada perjanjiannya, tidak bisa dijual begitu saja." Namun Hartono, yang merasa uang bisa membeli segalanya, tidak peduli. Ia meninggalkan Pak Raji dengan janji akan kembali malam hari untuk mengambil semua bawang itu. Ketika malam tiba, Hartono kembali bersama beberapa orang suruhannya. Mereka membawa karung besar dan alat-alat untuk mencabut bawang. Dengan sombong, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera mulai bekerja. "Ambil semuanya, kita lihat apakah kutukan itu benar," ucapnya sambil tertawa keras. Namun, seperti Darto sebelumnya, mereka pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam tiba-tiba berhenti, dan udara di sekitar ladang terasa berat. Satu persatu, para pekerja mulai melihat bayangan aneh di antara tanaman bawang. Mereka mendengar bisikan-bisikan menggema di telinga mereka. Yang serakah tidak akan selamat. Hartono, yang masih tidak percaya, justru mengolok-olok suara itu. "Kalau ada yang berani menghalangi, hadapilah aku," teriaknya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari dalam ladang, sosok tinggi dengan kepala bawang merah muncul lagi. Kali ini lebih besar dari sebelumnya,
dan cairan merah seperti darah mengalir deras dari tubuhnya, membasahi tanah. Sosok itu menatap langsung ke arah Hartono. "Kamu ingin semuanya, baiklah, kau akan menjadi bagian dari ladang ini," ujar sosok itu dengan suara menggema. Akar-akar bawang keluar dari tanah dengan cepat, melilit kaki para pekerja dan Hartono. Mereka berteriak minta tolong, tetapi suara mereka teredam oleh jeritan angin yang kencang. Satu persatu, mereka ditarik ke dalam tanah, hanya menyisakan karung-karung kosong yang berserakan. Keesokan paginya, warga desa menemukan ladang itu berbeda. Tanaman bawang merahnya jauh lebih besar dan merah menyala. Namun, di tengah ladang, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Sebuah batu besar berbentuk seperti kepala manusia berdiri tegak, dan kulitnya terlihat seperti tekstur bawang. Banyak yang percaya, itu adalah tubuh Hartono yang dikutuk menjadi batu sebagai peringatan bagi siapa saja yang serakah. Sejak kejadian itu, Pak Raji tak pernah terlihat lagi. Ladang itu pun dibiarkan tumbuh liar, menjadi tempat terlarang yang dihantui oleh roh-roh para korban. Orang-orang hanya bisa berbisik, mengingatkan satu sama lain. Jangan pernah mengambil apa yang bukan milikmu, apalagi dari ladang petaka merah. Beberapa tahun berlalu, ladang petaka merah masih berdiri, ditinggalkan dan dibiarkan lebat oleh tanaman liar. Namun, ketakutan warga terhadap ladang itu tidak pernah pudar. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan bahkan para pemburu yang biasa menjelajah hutan sekitar memilih menghindari tempat tersebut. Namun, rasa penasaran memang sulit dibendung. Seorang mahasiswa bernama Ardi, yang sedang meneliti tentang mitos dan cerita rakyat, mendengar tentang ladang petaka merah. Ia memutuskan untuk datang ke desa itu, berniat membuktikan apakah kisah itu benar-benar nyata atau hanya dongeng. Setibanya di desa, Ardi mencoba mencari tahu lebih banyak dari warga. Namun, hampir semua menolak berbicara. Mereka hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi takut saat mendengar nama ladang petaka merah. Hingga seorang pria tua, yang dikenal sebagai Pak Samin, akhirnya mau berbicara. Di sebuah warung kopi kecil, ia menceritakan apa yang ia ketahui. "Ladang itu bukan ladang biasa, Nak. Pak Raji, pemiliknya, bukan petani biasa. Dia dulu memuja sesuatu, entah apa. Dia membuat perjanjian agar hasil panennya selalu melimpah. Tapi, perjanjian itu ada syaratnya." "Syarat apa, Pak?" tanya Ardi dengan penasaran. "Setiap panen, harus ada nyawa yang dikorbankan. Kalau tidak, roh penjaga ladang itu akan mengamuk dan mengambil siapa saja yang berani mendekat." Malam itu, meski sudah diperingatkan, Ardi tetap bertekad mendekati ladang. Ia membawa kamera, senter, dan buku catatan. Saat ia tiba di ladang, suasana benar-benar berbeda dari cerita yang ia dengar. Tidak ada apa-apa selain keheningan. Ladang itu tampak seperti kebun bawang biasa, meski tanaman-tanamannya tumbuh lebih besar dari biasanya. Ardi mulai merekam, mencatat pengamatannya, dan mengambil beberapa foto. Namun, ketika ia mencabut satu bawang untuk dijadikan sampel, tanah di bawahnya mulai bergetar pelan. "Aneh," gumamnya. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Tapi tiba-tiba, udara di sekitar ladang berubah dingin. Sebuah bisikan terdengar di telinganya. "Kembalikan, bawang itu bukan milikmu." Ardi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke sekeliling, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika ia berbalik, kamera di tangannya tiba-tiba terjatuh. Di depannya, berdiri sosok tinggi dengan kepala bawang merah yang mengeluarkan cairan merah pekat. Sosok itu menatap Ardi dengan mata menyala, dan suara gemuruh terdengar dari mulutnya. "Kamu melanggar batas. Sekarang, kau adalah bagian dari ladang ini." Ardi mencoba lari, tetapi akar-akar bawang muncul dari tanah dan melilit kakinya. Ia berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Sosok itu mendekat, dan dunia Ardi berubah menjadi gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera Ardi di tepi ladang. Saat mereka memutar videonya, mereka melihat rekaman terakhir Ardi, wajah ketakutannya, jeritan minta tolong, dan bayangan sosok kepala bawang merah di belakangnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati ladang petaka merah. Ladang itu menjadi simbol kutukan, peringatan bagi siapa saja yang mencoba melawan aturan alam. Di malam-malam tertentu, warga mengaku masih mendengar bisikan samar dari arah ladang. Yang serakah akan menjadi milik ladang ini, petaka ladang merah, akhir kisah.
Bertahun-tahun setelah hilangnya Ardi, ladang petaka merah dibiarkan terlantar. Desa itu pun semakin sepi karena banyak warga yang memilih pindah, takut akan kutukan ladang tersebut. Namun, seorang pemuda bernama Andi, yang merupakan adik sepupu Ardi, datang ke desa dengan tekad membongkar misteri ini. Andi bukan hanya sekadar penasaran. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Ia membawa perlengkapan modern, seperti drone, kamera termal, dan alat pelacak energi untuk merekam segala sesuatu yang ada di ladang. Setibanya di desa, Andi langsung menemui Pak Samin, satu-satunya orang yang dulu memberi informasi kepada Ardi. Namun, Pak Samin sudah semakin tua dan terlihat enggan berbicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, ladang itu bukan tempat untuk bermain-main. Jika kau tetap ingin pergi, bawalah ini." Pak Samin memberikan sebuah jimat kecil berbentuk bawang merah yang sudah kusam. Ini adalah jimat pelindung. Dulu, Pak Raji juga memakainya saat bekerja di ladang. Tapi ingat, jika kau mendengar bisikan, jangan menjawabnya. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Andi, meskipun merasa ragu, tetap menerima jimat itu dan berterima kasih. Ia kemudian berangkat ke ladang pada malam hari, waktu yang diyakini warga sebagai saat kutukan itu paling aktif. Ketika ia tiba di ladang, suasananya begitu mencekam. Tanaman bawang terlihat tumbuh liar, dengan akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan yang siap menangkap siapapun yang berani mendekat. Andi mengaktifkan dronenya dan mulai merekam. Namun, saat drone terbang melewati tengah ladang, layar monitor menunjukkan sesuatu yang aneh. Ada panas tubuh yang bergerak cepat di antara tanaman. Andi memperbesar gambarnya, dan ia melihat bayangan sosok besar dengan kepala menyerupai bawang merah. Sosok itu berjalan dengan perlahan, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, layar monitor mati. Drone yang dikendalikan Andi terjatuh di tengah ladang. Ia tak punya pilihan selain masuk untuk mengambilnya. Dengan hati-hati, Andi melangkah di antara tanaman bawang. Udara semakin dingin, dan angin yang bertiup membawa aroma bawang yang tajam hingga menusuk hidungnya. Suara bisikan mulai terdengar. "Kembalikan, tinggalkan ladang ini." Andi teringat pesan Pak Samin. Ia menggenggam jimat itu erat-erat dan melanjutkan langkahnya tanpa menoleh atau menjawab bisikan tersebut. Namun, ketika ia menemukan dronenya, akar-akar bawang tiba-tiba muncul dari tanah dan mencoba melilit kakinya. Ia terjatuh dan melihat sosok kepala bawang merah berdiri beberapa meter di depannya. Sosok itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan mata menyala merah dan tubuh yang mengeluarkan cairan kental seperti darah. Sosok itu mendekat, mengangkat tangannya yang penuh akar, siap menyerang. Tapi saat itu juga, jimat di tangan Andi mulai bersinar. Cahaya putih terang keluar, membuat sosok itu mundur sambil mengeluarkan raungan marah. Andi melihat ini sebagai kesempatan untuk lari. Dengan sekuat tenaga, ia berlari meninggalkan ladang, meskipun akar-akar itu terus mencoba meraihnya. Ketika ia berhasil keluar dari ladang, suara bisikan itu berubah menjadi jeritan mengerikan yang menggema ke seluruh desa. Keesokan paginya, Andi kembali ke tempat Pak Samin untuk menceritakan apa yang ia alami. Namun, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ladang itu sudah berubah. Tanaman bawang layu dan menghitam, seperti terbakar dari dalam. Di tengah ladang, batu besar yang sebelumnya berdiri tegak kini telah pecah menjadi serpihan kecil. Pak Samin menjelaskan, jimat itu memutus perjanjian lama yang dibuat oleh Pak Raji. Roh penjaga ladang akhirnya terbebas dari kutukan. Tapi ingat, Nak, perjanjian itu mungkin telah berakhir di sini. Namun keserakahan manusia bisa menciptakan kutukan baru di tempat lain. Andi meninggalkan desa dengan hati lega, meskipun masih sedih atas kehilangan kakaknya. Ia membawa pulang rekaman dari dronenya, sebagai bukti nyata tentang kengerian ladang petaka merah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencoba menanam bawang merah di desa tersebut. Ladang itu kini menjadi tanah kosong, hanya dihiasi oleh reruntuhan dan cerita lama yang terus menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya. Jangan pernah bermain-main dengan apa yang bukan milikmu, atau kau akan menjadi bagian dari kutukan itu sendiri.